Saudara-saudara, kita akan membahas satu tema lagi yang sangat menarik, yakni tentang halangan perkawinan Katolik. Secara umum, Gereja Katolik selalu memandang perkawinan sebagai perkawinan sah, kecuali dapat dibuktikan kebalikannya. Menurut Gereja Katolik ada 3 hal yang membatalkan perkawinan. 1. Halangan menikah. 2. Cacat konsensus. Dan 3. Cacat forma kanonika. Jika ada satu atau lebih halangan cacat, ini yang terjadi sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan diteguhkan, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai perkawinan sah sejak awal mula. Sehingga jika yang bersangkutan memohon kepada pihak tribunal keuskupan, maka setelah melakukan penyelidikan seksama atas dasar kesaksian para saksi dan bukti yang diajukan, pihak tribunal dapat mengabulkan permohonan pembatalkan perkawinan yang diajukan oleh pasangan tersebut. Sebaliknya, jika perkawinan tersebut sudah sah, maka perkawinan itu tidak dapat dibatalkan atau diceraikan, sebab demikian diajarkan oleh sabda Tuhan. Berikut ini adalah penjabaran 3 hal yang membatalkan perkawinan menurut hukum kanonik gereja. Macam-macam halangan menikah. Ada beberapa halangan yang menggagalkan perkawinan. 1. Kurangnya umur. Syarat umur yang dituntut oleh Kodeks 1983 adalah laki-laki umur 16 tahun dan perempuan umur 14 tahun, dan bukan kematangan badania, tetapi hukum kodrati menuntut kemampuan menggunakan akal budi dan mengadakan penilaian secukupnya, dan corpus suo tempore habile ad matrimonium. Hukum sipil sering mempunyai tuntutan umur lebih tinggi untuk perkawinan daripada yang dituntut oleh hukum gereja. Jika salah satu pihak belum mencapai umur yang ditentukan hukum sipil, ormas wilayah harus diminta nasihatnya untuk izinnya diperlukan sebelum perkawinan itu bisa dilaksanakan secara sah. Izin semacam itu juga harus diperoleh dari ormas wilayah dalam kasus di mana orang tua calon mempelai yang belum cukup umur itu tidak mengetahui atau secara masuk akal tidak mengetahui perkawinan itu. Berikut impotensi. Impotensi adalah halangan yang menggagalkan demi hukum kodrati dalam perkawinan. Sebab impotensi itu mencegah suami dan istri mewujudkan pemenuhan persatuan heteroseksual dalam seluruh hidup. Badan dan jiwa menjadi ciri khas perkawinan. Yang membuat khas persatuan hidup suami istri adalah menyempurnakan hubungan itu lewat tindakan mengadakan hubungan seksual dalam cara yang wajar. Impotensi yang menggagalkan perkawinan haruslah sudah ada sebelum perkawinan dan bersifat tetap. Pada waktu perkawinan sudah ada bersifat tetap, maksudnya impotensi itu terus menerus dan bukan berkala, serta tidak dapat diobati kecuali dengan operasi tidak berbahaya. Impotensi ada 2 jenis, bersifat absolut dan relatif. Impotensi absolut jika laki-laki atau perempuan sama sekali impoten. Impotensi relatif jika laki-laki atau perempuan tertentu tidak dapat melaksanakan hubungan seksual. Dalam hal absolut, orang itu tidak dapat menikah sama sekali. Dalam hal impotensi relatif, pasangan tentu jika tidak dapat menikah secara sah. Adanya ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan menjadi halangan yang menggagalkan karena hukum ilahi. Kanon 1085 menghilangkan ungkapan kecuali dalam hal privilege iman. Jika dimana Kodeks 1917, ungkapan itu berarti jika seorang yang dibaptis menggunakan privilege iman atau masih terikat oleh ikatan perkawinan dahulu, dia bisa melaksanakan perkawinan secara sah, dan etika perkawinan baru itu dilaksanakan ikatan perkawinan lama diputuskan. Disparitas kultus.
perkawinan antara dua orang yang diantara salah satu dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkan dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. Perlu dicermati, ungkapan meninggalkan gereja Katolik secara formal berarti melakukan suatu tindakan yang jelas menunjukkan etika untuk tidak menjadi anggota gereja lagi. Tindakan itu seperti menjadi warga gereja bukan Katolik atau agama Kristen, membuat suatu pernyataan di hadapan negara bahwa dia bukan lagi Katolik. Namun demikian jangan disamakan tindakan itu dengan orang yang tidak pergi gereja Katolik lagi, tidak berarti meninggalkan gereja. Ada dua alasan tentang norma ini. Pertama, karena tujuan halangan ini adalah untuk menjaga iman Katolik. Tidak ada alasan mengapa orang yang sudah meninggalkan gereja harus diikat dengan halangan itu. Kedua, gereja tidak mau membatasi hak orang untuk menikah. Perkawinan melibatkan disparitas kultus beda agama ini sesungguhnya tetap dapat dianggap sah asalkan satu, sebelumnya pasangan memohon dispensasi kepada pihak ordinasi wilayah keuskupan di mana perkawinan akan teguhkan. Dengan dispensasi ini maka perkawinan pasangan yang satu Katolik dan satu lainnya bukan Katolik dan bukan Kristen tersebut tetap dapat dikatakan sah dan tak terceraikan. Setelah pihak yang Katolik berjanji untuk tetap setia dalam iman Katolik dan mendidik anak-anak secara Katolik, dan janji ini harus diketahui oleh pihak yang non Katolik, atau jika pada saat sebelum menikah pasangan tidak mengetahui bahwa harus memohon dispensasi ke pihak-pihak ordinaris, maka sudah menikah pasangan dapat melakukan konvalidatio di hadapan imam agar kemudian perkawinan menjadi sah di mata gereja. Tahabisan suci adalah tidak sah perkawinan dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahabisan suci. Kaul kemurnian dan dalam suatu terakat religius. Kaul kekal kemurnian secara publik yang dilaksanakan dalam suatu terakat religius dapat menggagalkan perkawinan yang mereka lakukan. Penculikan dan penahanan antara laki-laki dan perempuan yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan kecuali bila kemudian setelah perkawinan itu dipisahkan dari penculikan serta berada di tempat yang aman dan merdeka dengan kemauan sendiri memilih perkawinan. Bahkan jika perempuan sepakat menikah, perkawinan itu tetap tidak sah, bukan karena kesepakatan tetapi karena keadaan, yakni diculik dan tidak dipisahkan dari penculik atau ditahan bertentangan dengan kehendaknya. Kejahatan. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu, melakukan pembunuhan terhadap pasangannya orang itu atau terhadap pasangannya sendiri. Persaudaraan. Alasan untuk hal ini adalah bahwa perkawinan antara mereka yang berhubungan dalam tingkat ke-1 garis lurus bertentangan dengan hukum kodrati. Hukum gereja melarang perkawinan di tingkat lain dalam garis menyamping, sebab melakukan perkawinan di antara mereka yang mempunyai hubungan darah itu bertentangan dengan kebahagiaan sosial dan moral suami istri itu dalam kesehatan fisik dan mental anak mereka. Hubungan semenda. Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Kesemendaan adalah hubungan yang ditimbul akibat dari perkawinan sah, entah hanya ratum atau ratum consumatum. Kesemendaan yang timbul dari perkawinan sah antara dia orang tidak dibaptis akan menjadi halangan pada hukum gereja bagi pihak yang mempunyai hubungan kesemendaan setelah pembaptisan dari salah satu kedua orang itu. Menurut hukum gereja, hubungan kesemendaan muncul hanya antara suami dengan saudara-saudari dari istri dan antara istri
dengan saudara-saudara dari suami. Sementara saudara suami tidak mempunyai kesempatan dengan saudara-saudara istri dan sebaliknya. Menurut Kodeks 8 Kodeks Baru 1983, hubungan kesemendaraan yang membuat perkawinan tidak sah hanya dalam garis lurus dalam semua tingkat. Berikut halangan kelayakan publik. Halangan ini muncul dari perkawinan yang tidak sah, yakni perkawinan dilaksanakan menurut tata peneguhan yang dituntut hukum, tetapi menjadi tidak sah karena alasan tertentu, misalnya cacat dalam hal tata peneguhan. Halangan ini muncul juga dari konkubinat yang diketahui publik. Konkubinat adalah seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa perkawinan atau kurang-kurangnya memiliki hubungan tetap untuk melakukan persetubuhan, kendati tidak hidup bersama dalam satu rumah. Konkubinat dikatakan publik atau dengan mudah diketahui banyak orang. Adopsi tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah. Mereka yang punya pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis penyamping tingkat kedua. Menurut norma ini, pihak yang mengadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak yang diadopsi, dan anak yang diadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak-anak yang dilahirkan dari orang yang tua yang mengadopsi dia. Alasannya karena adopsi adalah menjadi saudara-saudara yang keturunan. Oke, sekian dan terima kasih.